Iwan Bintang. Bukan Batam, bukan ganti Bandula. Oke guys, kita baru saja keluar dari pelabuhan untuk melanjutkan perjalanan kita sama kawan-kawan dari MBI. Yang tadi kita dari arah Batam, kita akan melanjutkan ke Bintan. Sekarang kita berlokasi di Uban. Nah, nanti kalau belok kiri, tangan saya akan mengarah ke dada gini. Itu saya isyaratkan belok kiri. Mungkin saya di depan nanti pakai lampu azan. Jadi Kacau. Udah ngerekam dari Batam, lanjut lagi di Uban. Dari Uban ke tempat makan ini ternyata suara nggak masuk. Kecewa yang rekam ini. Gimana enggak? Udah ngomong banyak-banyak, biasa ngomong juga sedikit, baru kali ini ngomong bicara banyak. Sekalinya bicara malah nggak masuk suaranya.
memanglah. Ya sudahlah, kalau gitu kita lanjutkan saja. Jadi kami ini sekarang sedang berada di Lagoy ini. Depan nih udah Lagoy ini. Depan tuh udah Lagoy, dan tujuan kita memang ke Bintan untuk rihlah lah. Kalau bahasa Arabnya rihlah, bersama MBI dan juga Ikhwan Tiban. Jadi kita sekarang sudah berada di depan gerbang memasuki kawasan Lagoy. Dari Batam tadi kita nyebrang. Kira-kira perjalanan tadi udah sekitar berapa jam ya? Tadi kita berangkat jam 7. Sekarang udah jam 1. Berarti udah sekitar udah sekitar 6 jam. Itu udah sekitar 6 jam perjalanan. Kita udah sekitar 6 jam perjalanan dan sudah sampai di Lagoy. Tadi kita istirahat sejenak makan di warung Padang depan depan sebelum sebelum masuk Lagoy itu, sholat dan makan, dan kita lanjut lagi di memasuki arah Lagoy atau Bintan. Untuk yang ikut ini, peserta touring ini adalah sekitar 70-an orang, 70-an peserta, dan semuanya ikhwan ya. Tapi memang tadi tuh kecewa kali lah. Udah ngerekam dari Batam, berharap suaranya bisa kedengaran meskipun angin kencang, malah nggak masuk. Itu dari Pelabuhan Uban juga. Gimana nih kalau kayak gini terus? Tapi untungnya saya inisiatif untuk merestart HP kan, karena kan saya ngerekam juga pakai HP. Jadi saya inisiatif untuk merestart lah, matikan terus dihidupin lagi HP-nya. Baru dia bisa masuk nih suaranya nih. Kalau nggak gitu, sudah lah, nggak bakal dapet suaranya. Percuma pakai mic. Tapi dari pengalaman ini saya jadi tahu masalah apa yang harus saya lakukan untuk menanganinya gitu kan. Jadi tahulah, setidaknya jadi pelajaran. Karena setiap perjalanan itu ya pasti ada yang namanya masalah lah. Tinggal bagaimana kita mengatasinya aja. Karena itu semua kan udah ditulis juga kan, nggak bisa kita menolak. Wih, udah lumayan bagus sekarang Lagoy. Kemarin saya kesini tuh masih pembangunan. Sekarang kayaknya udah pada jadi bangunannya. Memang perjalanan dari gerbang menuju pantainya ini kalau di Lagoy ini memang indah. Dari suasananya kiri kanan masih hutan sejuk gitu kan. Terus jalanannya belokan, itu yang bikin kadang tuh kangen sama kampung gitu, kayak di Bukit Tinggi gitu ya. Kayak ginilah jalanannya tuh. Cuman ya nggak mungkin lah di Bukit Tinggi di Payakumbuh sesepi ini kan, nggak mungkin. Ini kan udah termasuk sepi kali ini. Enak lah buat apa namanya, jalan-jalan santai gitu. Kalau di Bukit Tinggi kan mesti orang pada nyalip-nyalipan gitu. Moto Wolf. Itu kalau ke kiri tuh kita nanti sampai di
kolam renang terbesar di Asia. Itu besarnya bisa sampai berapa meter gitu, lupa. Bagus ya pemandangannya nih, pohon-pohonnya tersusun rapi gitu. Oh, ada pembangunan baru lagi. Kemarin nggak ada nih, kemarin terakhir kemarin pergi tuh sekitar setahun yang lalu apa. Udah ada aja pembangunan baru nih. Kemarin nggak ada nih gedung nih. Oh, udah ada aja yang baru. Cepet berarti ya daerah sini perkembangannya nih. Cepet perkembangannya di sini nih. Beda sama yang arah selain Lago itu lambat kali perkembangannya. Kalau daerah sini termasuk cepet juga nih. Ya jelas lah ya maksudnya. Karena kan ini kan tempat liburan, banyak orang juga yang datang gitu kan. Ya jelas lah. Kita muter dulu. Oh, nyampe sini. Muter dulu kali ya. Muter sekali ya kan. Kita nggak boleh berhenti sini guys. Langsung datang petugasnya. Sudah. Parkir di sana kan. Ini nggak boleh. Jadi kita foto dulu guys untuk pengambilan gambar. Geser ke sini lah. Itu ubannya dilihatin itu. Uban jenggotan itu. Oke guys, kita lanjut lagi jalan setelah kita istirahat melihat pemandangan di Lagoy, dan kita sekarang lanjut lagi perjalanan untuk menuju, sepertinya sih menuju penginapan. Nah,
channel saya ini itu udah sekitar, saya bikin ya, udah sekitar ada sekarang 2025, berarti itu channel berdiri udah dari tahun 2019 sampai 1918, kayaknya 2018 itu berdiri tuh. Dan video yang paling paling banyak penontonnya itu, ada satu video itu yang bikin saya tertarik gitu loh untuk bikin video lagi gitu. Aslinya sih bukan saya yang bikin video, tapi dia bikin video tentang ban. Dia bikinlah video sinematik ban gitu kan. Ada video pertama saya, nanti bisa dilihat di deskripsi lah. Itu yang nonton udah banyak kali tuh. Ada beberapa ribu gitu. Kok balik lagi? Oh, salah jalan lagi deh. Tadi juga salah jalan. Sekarang salah jalan lagi. 10.000 apa kalau nggak salah lihat ya, 10 ribuan gitu. Nah dari situlah saya pengen bikin lagi gitu kan, bikin lagi gitu kan, karena menurut saya ini suatu kebanggaan lah bisa mencapai 10.000 viewer gitu kan. Padahal videonya singkat, tapi ya nggak jelas. Bahkan ada yang komen, video apa ini nggak jelas gitu kan. Saya pun juga heran kenapa bisa ada gitu yang nonton. Padahal video cuman menampilkan ban doang, tapi ada yang nonton gitu loh. Dan komennya pun juga video nggak jelas sama apa yang saya komenin gitu kan. Nah akhirnya saya bikin lagi lah video. Nah di situ saya belum bikin video motovlog itu, belum kepikiran lah. Saya masih bikin video tentang 4K lah. Kebetulan HP saya kan dulu lumayan bagus lah di tahun itu, Samsung Note 9 gitu kan. Ya meskipun udah muncul Samsung Note berapa ya, Note 10 ya, udah muncul Samsung Note 10 sama Note 20, saya masih pakai Note 9. Nah, jadi ya udah lumayan lah, ketinggalan 3 tahun kan, agak berjarak pendek lah gitu kan. Saya bikin tuh video 4K pakai kamera HP itu Note 9 itu, tapi yang nonton nggak yang diharapkan gitu loh. Kalau awalnya kan saya kira yang nonton tuh bakal sama kayak yang semula gitu kan. Saya kira yang nonton bakal banyak gitu kan, 10.000 juga lah kayak video yang pertama gitu. Tapi pada kenyataannya boro-boro 1.000, 100 aja nggak nyampe ya. Ya tapi meskipun gitu ya saya tetap konsisten lah, bikin terus. Oke, sekarang kita udah di luar. Wah, pemandangannya guys, tengok guys, kayak di Sumatera nih guys. Di bawahnya ada rumah tuh. Tadi ada yang nanya kan, kenapa ya kok motor saya nih NMAX gitu kan, dia kalau dipakai terus remnya blong gitu, remnya itu panas, jadi dia harus diberhentikan dulu baru dia bisa berfungsi lagi itu remnya, kayak gitu. Mungkin yang nonton nih ada yang belum tahu lah ya kan, mungkin ada yang belum tahu, sebagai pengetahuan saja lah. Jadi kalau rem yang menggunakan piringan itu, yang menggunakan kaliper itu keseringan di rem gitu kan, dikit-dikit rem gitu, terus memang mengharuskan untuk pencet rem gitu kan, ya pencet gitu. Tapi kalau enggak, ya enggak usah, mending enggak usah, daripada
apa namanya, kejadian seperti itu gitu kan, daripada kejadian seperti itu yang remnya blong gitu kan. Jadi kita berhenti dulu karena ada kawan yang motornya habis bensinnya, tinggal 1 kotak kan ya. Jadi kita usahakan kalau bisa cari bensin dulu lah, tempat orang jual bensin. Kalau ini bensin masih ada sih tadi, masih sekitar 5 lah, 5 atau 4 tadi, masih cukup lah. Memang perjalanan itu kalau nggak ada rintangan nggak seru. Oke guys, mungkin kita berhenti di sini dulu di masjid. Kita masuk saja lah ya, masuk masjid, masjid besar Al-Falah. Oke guys, jadi ceritanya kita ketinggalan kelompok dan sekarang lagi mengejar mereka. Sepertinya ini udah masuk di daerah eh, Pinang ya. Ayo kita menuju ke penginapan. Jadi kita ini rencana nginepnya bukan di hotel ya, atau di penginapan, tapi di rumah kawan. Dia kebetulan katanya sih rumahnya kosong nggak dipakai, jadi boleh kita pakai gitu untuk kebuka. Masuk nggak sih tadi suaranya? Jadi ada kawan yang rumahnya kosong gitu kan, dia kerja di luar sini, di luar Pinang, jadi katanya pakai aja rumahnya. Kebetulan kami juga libur selama berapa hari, dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 5 harian, 5 harian libur. Tapi kami di sini juga cuman 2 hari aja sih, 2 hari, habis itu Minggu balik. Sekarang kita udah memasuki Tanjung Pinang. Ini kotanya seperti inilah dia. Tapi ini masih masih perbatasannya sih. Kotanya masih ke depan lagi. Hijau, ayo cepat hijau, gaspol, gaspol. Jangan dong, kita belok kiri ternyata. Lampu merah, hijau, pas kali. Kita arah kanan. Kita satu barisan, fokus satu barisan, jangan sampai berantakan lah. Karena kita udah memasuki kota, jadi harus tertib sama barisan. Maka tunjukkan hasil dari ilmu yang kita pelajari. Maka tunjukkan amal saleh yang kita kerjakan siang dan malam, membuahkan hasil positif. Kalau itu enggak enak, sop dia rasanya. Jadi udah selesai kita minum, nanti lama-lama di tenggorokannya terasa dia keluar rasa kopinya. Mulai terasa, lama dia hilang. Kalau ini jalan ini minum air udah hilang ini.
Hmm? Wa ma indallah bakin, apa yang ada di sisi engkau akan lenyap dan akan hilang, dan apapun yang ada di sisi Allah itulah yang akan kekal dan abadi. Sekarang hari kedua touring kita di hari Minggu. Baru saja kita selesai mengikuti kajian bersama Ustadz Suaib. Dan sekarang kita akan melaksanakan kegiatan olahraga. Bandara. Kita masuk di bandara. Di sini bagus juga nih tempatnya nih buat jogging, buat lari-lari, buat olahraga nih. Di Batam kayaknya nggak ada tempat kayak gini nih. Bagus nih tempatnya nih buat jogging, buat lari, buat olahraga nih. Rame juga ya yang olahraga di sini. Kalau di Batam nggak tahu sih tempat lari yang enak di mana. Banyakannya tempat apa namanya, kayak daerah Harbor Bay itu aja, atau alun-alun. Kalau yang kayak gini nih taman kecil pinggiran jalan raya itu nggak ada. Bukan nggak ada sih, dulu ada, cuma sekarang udah dialihkan, jadi diperbesar jadi jalan raya juga. Kayak yang dekat Habibie itu dulu kan, situ juga tempat taman gitu. Jadi bisa jalan di situ, jogging. Sekarang udah nggak ada lagi. Daerah mana coba di Batam yang ada jalan kayak gini? Jalan pinggiran jalan, terus tengahnya tempat jogging, tempat olahraga gitu. Nggak ada kayaknya di Batam. Tapi kok sampahnya lumayan ya. Bekas tadi malam, iya bekas tadi malam kan, malam malam Minggu ya tadi malamnya. Iyalah jelas lah rame tuh, banyak minuman, banyak makanan plastik-plastik, ya wajar lah di Batam juga seperti itu. Kita berhenti di mana nih? Ikhwan Batam, Gas Bintang! Allahu Akbar. Dengan polisi ya, Ikhwan Tiban sampai jogging ke Pinang. Masya Allah, dua bos ini sukses nih. Amin. Allahu Akbar. Oke guys, jadi kita akan balik pagi ini ke Batam. Tapi sebelum balik kita ke arah itu dulu, Dompak. Habis itu baru nanti baliknya di sekitar jam berapa ya? Siang. Gas ke Bintan, yang dimana kita di situ kita mengenal lebih dekat sesama teman kita, yaitu kita menuntut ilmu yang Kita balik ya guys. Kita sebelum balik kita ke Dompak dulu. Salam. Oke.
Dan sekarang kita menuju ke Dompak terlebih dahulu. Insya Allah kita balik ke Ubannya sekitar jam 12-an. Jam 11-12-an lah kita start menuju ke Uban. Dan saya juga kayaknya belum pernah sih ke Dompak, baru dengar atau udah pernah cuman nggak tahu nama tempatnya juga. Berkawan dengan umum, dapat info lagi. Oke guys, mungkin ini akhir dari perjalanan kita. Dan sekarang kita akan balik menuju ke Uban dan nyebrang menggunakan kapal Roro. Dan di akhir video ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada penonton-penonton yang sudah setia menonton, meskipun video ini kadang nggak jelas gitu kan. Insya Allah lanjut lagi di motovlog yang ke-22, 23, 24 sampai kalau bisa tuh 100-an lebih lah. Dan dari kata-kata saya juga mungkin ada yang tersinggung gitu kan. Jadi ya mohon dimaafkan lah, kan tuh nikmat Tuhanmu mana lagi yang engkau dustakan gitu kan. Nah, jadi ya kita harus banyak-banyak bersyukur. Oke, mungkin cukup sekian. Jaga kesehatan, jangan lupa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.